Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudariku, para sahabat, ibu bapak kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, saudara-saudariku dari kalangan Nahdien NU yang berbahagia, para sahabatku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang saya hormati, juga salam hormat saya kepada siapapun Anda yang mengikuti kajian saya melalui channel Wali NU ini. Salam NKRI, salam cinta Indonesia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, jasmani maupun rohani, diberikan tambahan rezeki yang banyak, yang penuh berkah daripada Allah Subhanahu wa taala, diberikan pula tambahan ilmu yang bermanfaat bagi dunia maupun akhiratnya, diberikan kualitas iman, Islam dan ihsan yang sempurna ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya ya. Salawat dan salam untuk Rasulnya yang mulia, baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi panutan bagi umat Islam di dalam menjalani kehidupannya, di dalam mencari rezeki, menuntut ilmu, di dalam membagi ilmu pengetahuan, di dalam berdiskusi, hingga di dalam perkara-perkara perdebatan dan lain sebagainya. Saudara-saudariku, para sahabat yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi salah satu video daripada Ustadz Idrus Romli yang akan saya perdengarkan sebentar lagi ini ya. Kita coba dulu. Pada edisi kali ini kita akan membuat video dengan judul Nasab Sadah Alawi, batalkah sebab penelitian dungu? Mengapa membuat video dengan tema ini? Karena ada orang dungu merasa dirinya peneliti, lalu membatalkan nasab orang. Nah, kira-kira bisa nggak batal dengan ulah penelitian si dungu itu? Beberapa waktu yang lalu, saya menjelaskan bahwa para ulama muktabar yang menjadi rujukan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, pada edisi kali ini kita akan membuat video dengan judul Nasab Sadah Alawi, batalkah sebab penelitian dungu? Mengapa membuat video dengan tema ini? Karena ada orang dungu merasa dirinya peneliti, lalu membatalkan nasab orang. Nah, kira-kira bisa nggak batal dengan ulah penelitian si dungu itu? Beberapa waktu yang lalu, saya menjelaskan bahwa para ulama muktabar yang menjadi rujukan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui nasab Sadah Alawi alaihi wassalam. Lalu dungu mengeluarkan pernyataan bahwa saya hanya level pembaca kitab dan bukan level peneliti seperti dirinya, kata si dungu. Nah, kalau begitu ya alhamdulillah, saya masih bisa taklid dan mampu membaca kitab para ulama dan orang soleh. Orang seperti saya bisa taklid dan bisa membaca kitab mereka, itu sudah luar biasa. Sedangkan dungu yang merasa sebagai peneliti dan mengajukan 13 gugatan dan pertanyaan, ternyata hanyalah seorang bodoh dan tidak bisa memahami kitab para ulama. Itu kenyataan. Mengapa dungu tidak tahu bahwa nasab yang telah sah secara syar'i tidak bisa dinafikan dan dibatalkan dengan tuduhan, kecurigaan dan hasil penelitian, kecuali dengan dalil yang kuat dan meyakinkan. Kalau cuma tuduhan dan penelitian tidak bisa. Mengapa? Saudara-saudariku yang saya hormati, itulah tadi sebagian daripada rekaman suara kajian keislaman sekaligus juga komentar ataupun tanggapan daripada Ustadz Idrus Romli tentang nasab alwi. Sebelumnya saya mohon maaf jika tidak dapat menampilkan keseluruhannya dan juga tidak dapat menampilkan dalam wujud video. Namun bagi Anda yang ingin menonton secara full video tersebut, dapat menontonnya melalui channel YouTube Ustadz Idrus Romli pada video yang berjudul Nasab Alwi, batalkah sebab penelitian dungu. Jadi di dalam video tersebut
sebagaimana biasanya beliau menyampaikan kajian-kajian keislaman beliau. Dalam hal ini temanya tentang nasab alwi, di mana di situ beliau juga mengomentari ataupun menanggapi kajian keislaman yang disampaikan oleh kiai yang lain. Sayangnya beliau ketika mengomentari ataupun menanggapi apa yang disampaikan oleh kiai yang lain dengan menyebut mereka itu, para kiai itu, sebagai peneliti dungu, dan apa yang dilakukan kiai tersebut adalah penelitian dungu. Jadi ada kata-kata dungu, di mana ketika beliau menggunakan kata-kata dungu ini tertuju kepada sosok kiai, ya, sosok orang yang dikenali sebagai seorang yang alim, yang punya pesantren, di mana beliau juga adalah seorang murabbi, pendidik, ya, pembimbing, pengajar di pesantrennya dengan banyak santri ya di pesantrennya tersebut. Saudara-saudariku yang berbahagia, secara bahasa Indonesia kata dungu adalah kata dasar ya, kata sifat yang dapat memiliki arti sangat tumpul otaknya, tidak cerdas, bebal atau bodoh. Artinya di sini bahwa Ustadz Idrus Romli memposisikan dirinya atau menganggap dirinya lebih cerdas dari orang-orang ataupun kiai yang disebutnya sebagai dungu, ya, dan melakukan penelitian yang dungu pula. Kemudian selanjutnya di tingkat kalangan mereka yang awam, akhirnya ada yang bertanya, mengapa Ustadz Idrus Romli ini ketika menyampaikan kajian keislamannya terlihat seperti seorang santri yang baru masuk pondok dan kemudian mendapatkan tugas dari kiainya ataupun murabbinya untuk latihan debat. Tetapi ketika latihan tersebut, kemudian santri yang baru masuk pondok ini menggunakan kata-kata yang kotor seperti kampret, dungu, abal-abal lah kamu, gitu, dan seterusnya. Ada juga yang bertanya, mengapa Ustadz Idrus Romli ini lupa kalau dirinya itu adalah seorang kiai, seorang ustadz, yang mana yang dipahami oleh orang awam bahwa seorang kiai itu harusnya menunjukkan akhlak juga ketika mereka menyampaikan kajiannya, walaupun kajiannya tersebut bersifat menanggapi atau mendebat kajian keislaman yang disampaikan oleh kiai yang lain. Jadi ditanyakan oleh kalangan orang-orang yang awam. Saudara-saudariku yang saya hormati, mungkin Ustadz Idrus Romli ini lupa jika dirinya pernah hafal salah satu ayat di dalam surah An-Nahl, ayat yang ke-125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Kalau harus berdebat terpaksa di sana bagaimana? Maka wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sebenarnya perkara seperti ini mungkin pernah dibahas pula oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya, ya, mungkin mirip ya, serupa ya. Kalau tidak serupa ya mohon dimaafkan ya. Di mana Imam Al-Ghazali
membahas tentang 20 macam penyakit mulut. Salah satu di antara ke-20 penyakit itu adalah al-mira' wal jidal, yakni sejenis penyakit yang suka berdebat atau adu bicara dengan orang lain dengan tujuan bukan untuk mencari kebenaran, bukan untuk menunjukkan kebenaran, bukan untuk memandu orang lain menemukan kebenaran, tetapi bertujuan untuk mengunggulkan diri sendiri atau popularitasnya dengan membesarkan ego sendiri, tidak memperhatikan pendapatnya orang lain. Nah, begitu ya. Sementara perdebatan yang diperbolehkan di dalam Islam adalah perdebatan yang sungguh-sungguh dalam rangka untuk mencari atau menunjukkan kebenaran. Begitu. Saudara-saudariku yang berbahagia, baiklah mari kita coba lihat di sini. Apakah betul Ustadz Idrus Romli ini memang sangat cerdas dalam bidang nasab ini, sehingga begitu yakin bahwa hujah-hujah, dalil-dalil yang digunakannya sudah pasti benar. Jadi nggak mungkin lagi ada ruang untuk debat di sana, tidak mungkin lagi ada ruang celah untuk dibahas, saking yakin atas dalil ataupun pendapatnya. Hingga dengan keyakinan itu ia boleh menggunakan kata-kata dungu kepada para gus, ustadz, kiai yang meneliti nasab, terutama kepada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Di dalam video beliau ya, yang berjudul Nasab Ba'alwi Batalkah Sebab Penelitian Dungu, beliau ini terlihat galau ya, di mana beliau berkata, alhamdulillah saya bisa taklid dan bisa membaca kitab ulama, dan bisa membaca kitab ulama dan taklid itu luar biasa ya. Mungkin ini kegalauan, nada-nada kegalauan, bisa jadi karena beliau ya, disebut oleh kalangan yang lain itu sebagai cuma pembaca kitab dan hanya taklid buta ketika membahas kajian nasab Ba'alwi ini. Sebenarnya sih nggak apa-apa buat ustadz ini, kalau mau taklid ya silakan ya. Namun tolong jangan memaksa orang lain yang lebih alim daripada Anda untuk taklid buta sebagaimana cara Anda, dan apalagi sampai tega di mana Anda mengatakan sosok yang dikiaikan banyak orang itu sebagai peneliti dungu. Perkara taklid itu sendiri mengingat di setiap zaman beda kondisi dan tantangannya, maka selalu ada perkara tertentu di dalam kehidupan umat di setiap zaman tersebut, termasuk di zaman kita sekarang ini, yang memerlukan pembahasan dan penelitian yang dalam oleh para alim ulama di setiap zaman, dan tidak bisa hanya taklid buta ya. Jadi ada perkara-perkara an-nawazil ya, di mana hasil pembahasan dan penelitian para alim ulama di zamannya menjadi fatwa yang dapat diamalkan oleh umat di zaman itu, termasuk di zaman kita ya, para alim ulama yang ada di zaman ini. Tidak semua ya taklid begitu ya. Misalnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam Tajdidul Fiqhil Islami, di mana beliau mengutip pernyataan Ibnu Abidin ya, bahwa banyak hukum syariat yang berubah disebabkan berubahnya adat dari masyarakat atau karena datangnya kondisi darurat ya, darurat.
Perubahan tersebut terjadi sekira hukum ditetapkan sebagaimana asalnya sama persis, ya, seperti itu, seperti yang lalu-lalu, maka akan terjadi kesulitan, masyaqqah, ya, dan bahaya bagi umat manusia. Sebab itu banyak ditemukan tokoh pembesar mazhab berbeda dengan nas yang disampaikan oleh imamnya dalam beberapa kasus, maksudnya guru-gurunya terdahulu, ulama-ulama terdahulu. Ulama kemudian mujtahidnya berbeda di dalam itu. Jangankan itu, misalnya kalau kita ke belakang lagi ada Imam Asy-Syafi'i, ada qaul jadid, ya. Sebelumnya ada qaul qadim, ya, kita nggak membahas itulah, karena ranah fikih. Saudara-saudariku yang berbahagia, kemudian ya, Ustadz Idrus Romli berhujah di dalam videonya itu dengan menggunakan kaidah nasab yang telah sah secara syar'i tidak dapat dibatalkan atau dinafikan dengan tuduhan dan hasil penelitian kecuali dengan dalil yang kuat dan meyakinkan. Itu kaidahnya, di mana kaidah ini beliau ambil dari satu hadis yang beliau juga baca di dalam videonya itu, ya. Dan hadis tersebut dijadikan dalil pula, ya, untuk melarang penelitian terhadap suatu nasab. Ya, saya menangkap beliau ini ingin mengharamkan penelitian nasab lah, begitulah pada intinya. Karena di dalam video itu bertemakan begitu. Ya. Jadi hadis itu nanti sebenarnya juga perlu diteliti apakah memang pantas atau cocok untuk diterapkan dengan kasus yang terjadi saat ini yang berkaitan dengan Ba'alwi, ya. Nanti kalau ada durasinya mencukupi, saya akan mencoba menyampaikan tentang dalil tersebut, ya, hadis yang dibaca oleh beliau ini. Kita coba dulu membahas tentang kaidahnya. Nasab yang telah sah secara syar'i tidak dapat dibatalkan atau dinafikan. Nah, begitu. Baiklah, ya, jika Ustadz Idrus Romli ingin tetap menggunakan kaidah tersebut, maka ada beberapa pertanyaan dari kalangan awam muslimin yang beredar selama ini, ya, sejak awal-awal sebenarnya ini pertanyaan ini, sejak diskursus kajian nasab Ba'alwi ini muncul, ya, lebih kurang setahunan yang lalu lah. Apa pertanyaannya? Ya, yaitu, betulkah nasab Ba'alwi itu sudah sah secara syar'i? Ya, itu pertanyaannya. Kalau nasab Ba'alwi tidak sah, maka lantas untuk apa pula dinafikan? Wong tidak sah kok. Jadi tidak ada yang dibatalkan oleh kaum muslimin maupun oleh para peneliti. Wong tidak sah. Begitu, ya. Nah, tetapi jika Anda atau Ustadz Idrus Romli memberikan jawaban dengan perkataan, ya, bahwa nasab Ba'alwi itu sah secara syar'i, maka ada pertanyaan selanjutnya dari mereka-mereka yang awam ini. Apa itu? Yaitu, tolong dong tunjukkan atau perlihatkan kepada mereka yang awam ini mana akta kelahirannya. Maaf, saya menggunakan istilah akta kelahiran karena di video Ustadz Idrus Romli lainnya, ketika beliau menerangkan tentang nasab Ba'alwi, di mana ia mengumpamakan contoh proses pembuatan akta kelahiran anaknya yang hilang beberapa tahun yang lalu dan mudah membuatnya. Nah, pertanyaannya itu sekarang ini, coba dong tunjukkan akta kelahiran nasab Ba'alwi yang asli, bukan yang palsu, bukan yang abal-abal, bukan yang kampret, begitu. Ini saya menggunakan istilah-istilah yang beliau pergunakan.
Saudara-saudariku yang saya muliakan, dan sebagaimana yang Anda ketahui hingga saat ini, belum ada seorang pun baik dari kalangan Ba'alwi itu sendiri maupun dari Ustadz Idrus Romli yang dalam hal ini bertindak sebagai calo atau orang yang merasa bertanggung jawab dalam pengurusan, di dalam mengurus pembuatan akta kelahiran nasab Ba'alwi, tetapi belum jadi juga, belum dapat menunjukkan akta kelahiran yang asli. Jadi sebagai orang yang bertanggung jawab, kita sebut aja dengan istilah calo, ya, menyesuaikan dengan ini, karena kan ini tidak resmi, beliau kan tidak ditunjuk resmi, ya, dia sebut calo. Jadi beliau bertanggung jawab di dalam proses pembuatan akta kelahiran nasab Ba'alwi, tetapi setelah sekian lama ditunggu-tunggu belum jadi juga, kan begitu. Kenapa belum jadi? Karena apa yang selama ini beliau perlihatkan adalah akta kelahiran yang palsu, walaupun akta itu terlihat mirip seperti aslinya, tetapi legalisasi kepalsuannya tetap dapat dilihat karena di sana tidak mendapatkan cap tempel kantor urusan nasab, gitu kan. Ya, saya menggunakan istilah-istilah sekarang aja lah, menyesuaikan dengan istilah akta kelahiran. Jadi saya tidak menggunakan istilah apa yang digunakan oleh para alim ulama nasabnya, nasabah atau nasabun. Begitu saudara-saudara. Kalau cuma piagam apresiasi berbentuk apapun, biografi, cerita, sejarah dan sebagainya, pemberian dari seorang ulama atas prestasi salah satu tokoh Ba'alwi di bidang tasawuf atau sufi, ya tidak bisa diterima. Ya, piagam apresiasi kan cuma buat pajangan di dinding, tidak bisa dipergunakan sebagai akta kelahiran. Ataupun kalau hanya honoris causa pemberian kiai-kiai Nusantara ataupun dari negeri lainnya dalam wujud sambungan sanad-sanad ilmu, ya nggak bisa juga dijadikan sebagai pengganti atas akta kelahiran nasabnya Ba'alwi. Yang seperti itu kan tidak dapat diterima, karena itu bukanlah akta kelahiran yang asli. Bahkan mau disebut akta kelahiran juga tidak bisa, saudara-saudara. Jadi di sini saya ingin mengatakan kepada Ustadz Idrus Romli, jika di dalam membaca pokok permasalahannya saja masih gagal paham, bagaimana Ustadz Idrus Romli ini akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepadanya sebagai calo akta kelahiran nasab Ba'alwi. Seharusnya Anda harus memahami itu dulu, ya. Jangan nanti menyebut orang peneliti dungu membuat 12 pertanyaan dungu. Ya nggak boleh begitu dong, ya. Teliti dulu, ya. Saudara-saudariku yang berbahagia, karena sudah bertanggung jawab sebagai orang yang harus membuat akta kelahiran Ba'alwi, namun belum juga bisa membuat akta kelahiran yang asli itu, sementara waktu terus berjalan dan tuntutan atas tanggung jawab itu, akhirnya terpaksalah beliau mencari alasan ataupun dalil-dalil yang lain, yaitu berupa kaidah-kaidahnya. Di antaranya beliau di dalam videonya tersebut menghadirkan kaidah al-musbitu muqaddamun 'ala nafi. Pihak yang menetapkan sesuatu didahulukan daripada pihak yang menafikan, ya. Nah, ini kaidah juga mengambil dari sebuah hadis yang beliau bacakan di YouTube-nya itu, di videonya. Dan hadis itu sendiri masih menimbulkan ruang debat sebenarnya, belum bisa diterima begitu saja, ya.
Sayangnya nanti saya lihat durasinya apakah ada atau tidak ya. Kalau terlalu panjang mungkin tidak bagus juga. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kaidah al-musbitu muqaddamun 'ala nafi sebenarnya sudah tidak dapat dipakai lagi untuk pembelaan nasabah alwi ini ketika kaidah yang pertama tadi yang beliau ajukan, yang sudah saya jelaskan tadi, sudah tidak bisa dijawabnya. Artinya karena memang tidak sah. Ya apanya yang mau dinafikan? Tetapi tidak apalah, biar Anda puas, biar Ustadz Idrus Romli juga puas ya. Sebelum saya menjawab kaidah tersebut, saya ingin menyampaikan ya, mengulanglah kajian apa yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, di mana minimal ada 3 syarat untuk mengisbat nasab. Di antaranya al-firasah, sebab perkawinan. Kalau zaman sekarang perlu menghadirkan bukti dari KUA, kantor urusan agama, yaitu buku nikah. Misalnya begini, ketika Anda seorang laki-laki membawa seorang perempuan, atau seorang perempuan membawa seorang laki-laki ke suatu kampung, kemudian orang-orang di kampung bertanya kepada Anda, siapa ini? Anda bilang ini istri saya, atau yang istri menjawab ini suami saya. Nah, di kampung itu kemudian meminta Anda untuk memperlihatkan bukti bahwa Anda adalah pasangan yang sah. Maka Anda mengeluarkan buku nikah. Kemudian ada al-iqrar, yaitu pengakuan ya, istilahnya klaim lah kalau zaman sekarang, bahasa zaman sekarang. Klaim yang dapat diterima dan diakui, dan itu butuh pembuktian ketika melahirkan bukti pembuktian itu tentu akan berlaku penelitian. Jadi jangan diharamkan dulu penelitian itu. Nanti semua orang bisa mengklaim ya, sembarangan ya. Jangan menggunakan nas yang tidak pada tempatnya, nas yang bersifat umum dipergunakan untuk sesuatu perkara yang bersifat khusus, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian al-bayyinah, harus ada bukti itu di dalam mengisbat nasab. Nah, kita ke permasalahan perkawinan sajalah, al-firasah. Untuk menjawab al-musbitu muqaddamun 'alan nafi, pihak yang menetapkan sesuatu didahulukan daripada pihak yang menafikan ya. Saya akan menyampaikan kronologis historis ya, supaya jangan terjadi gagal paham berlipat-lipat ganda, kuadrat. Sudah kuadrat ada kuadrat lagi, nanti itu berlipat-lipat namanya ya. Jadi ada pihak ulama di masa yang lalu, sebelum abad ke-9 datang ya, di masa yang sebelumnya lagi, lebih kurang 5 abad ya, 550 tahun lah ya, lebih kurang seperti itu. Nah, ada pihak ulama yang mencatat nasab zuriat Nabi Muhammad SAW yang telah menyebutkan ya, menyatakan, menetapkan bahwa pernikahannya Sayyid Ahmad bin Isa melahirkan beberapa orang putra, dan dari semua putra tersebut, anak-anak zuriyah daripada Sayyid Ahmad bin Isa ini, tidak ada satupun yang disebutkan ada bernama Ubaidillah. Ubaidillah ini diklaim sebagai datuknya kalangan Ba'alwi. Maka jika ingin menggunakan kaidah al-musbitu muqaddamun 'alan nafi, maka di sini Kiai Imad membawa penetapan yang disampaikan oleh ulama yang hidup di abad tersebut. Jadi bukan penetapan Kiai Imad ya, jadi jangan gagal paham. Kiai Imad ini membawa apa yang sudah ditetapkan oleh ulama di abad yang terdahulu itu. Apa penetapannya? Yaitu bahwa
kalangan Ba'alwi tidak dapat diakui sebagai zuriyah daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ada di zaman sekarang Ustadz Idrus Romli, ada juga di abad ke-9 Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran, yang mencoba menafikan itu, penetapan itu. Jadi kalau menggunakan kaidah al-musbitu muqaddamun, di sini yang al-musbit, pihak yang menjadi al-musbit itu adalah ulama yang di masa itu, yang seharusnya didahulukan daripada Ustadz Idrus Romli dan Habib Ali Abu Bakar As-Sakran. Kan begitu, mereka yang menafikan. Jadi kaidah al-musbitu muqaddamun 'alan nafi ini kan ibaratkan senjata yang memakan tuannya sendiri kalau dipergunakan, dipaksa. Itu kaidah ini untuk dipakai, dalil ini untuk dipakai, pembenaran, kena sendiri kalau begitu caranya. Karena tidak bisa menafikan, akhirnya berusaha merubah nama di dalam akta kelahiran. Menjadi apa? Menjadi Ubaid, menjadi Abdullah, dan seterusnya. Tetapi walaupun mereka berusaha merubah nama, tetapi mereka tetap tidak dapat menunjukkan bukti akta kelahiran yang asli, yang seperti saya sebutkan sebelumnya itu. Yang ada kan cuma palsu atau abal-abal, ditolak, saudara-saudara. Kemudian beliau menggunakan lagi kaidah maqasidus syariah, yang katanya hifzul a'rad, melindungi harga diri orang lain. Kemudian di kalangan muslimin yang awam bertanya lagi, bisakah kaidah yang lebih rendah mengalahkan kaidah yang lebih tinggi? Mereka bertanya. Jadi kita tanya, apa itu kaidah yang lebih tinggi? Yaitu sumber yang menjadi rujukan dari rumusan semua kaidah-kaidah yang ada di dalam maqasidus syariah itu sendiri. Tanya, gitu. Kita tanya lagi, apa sumber itu? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan Rasulullah itu yang mau dijaga. Dan Kiai Imad dan beberapa kiai-kiai dan ustadz-ustadz, gus-gus dan kalangan muslimin yang lainnya berusaha di dalam maqasidus syariah juga, yaitu yang lebih tinggi lagi, sumber yang menjadi rumusan semua kaidah yang ada ini. Saudara-saudaraku, ada hifzuddin, ada hifzun nafsi, ada hifzul aqli, ada hifzul nasl, ada hifzul mal. Semua ini bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu yang mau dijaga oleh Kiai Iman. Apalagi kalau kita memang mau membahas ini, kaidah-kaidah fikih dan usul fikih ini. Ada maslahat-maslahat, ada jal al-manafi, ada dar al-mafasid. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan lain sebagainya, menghindari dan mencegah kerusakan dan keburukan, dan seterusnya. Kalau kita nanti melihat dari kalangan para habaib, di mana fikhun nasabnya mereka, istilah-istilah yang saya pergunakan di video sebelumnya, di mana sangat bertentangan dengan fikhun mazahibul arba'ah, di mana mereka mengganti istilah al-ulama warasatul anbiya, mereka ganti Habib itulah pewarisnya Nabi, umpamanya begitu. Ada lagi fikih nasab mereka di mana umpamanya Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim, banyak lagi, dan puluhan bahkan banyak lah kalau mau itu. Jadi ada sesuatu yang sangat berbahaya bagi kalangan muslimin yang harus dijaga. Jadi kalau mau bicara maqasidus syariah,
ya lebih banyak yang dibawa oleh Kiai Imad dibandingkan hanya satu maqasidus syariah hifdzul arad yang bersifat umum pula, sedangkan ini bersifat sangat khusus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau nanti ditanya bagaimana kalau nanti di masa yang akan datang muncul generasi dari kalangan yang ternyata bukan ini adalah generasi yang akan mengaku sebagai Imam Mahdi akhir zaman, padahal mereka ini pun akhirnya diterima oleh masyarakat umat Islam karena sudah yakin inilah zuriat Nabi Muhammad, padahal bukan ternyata. Pada hakikatnya itu Imam Mahdi yang palsu yang akan memerangi Imam Mahdi yang asli, saudara-saudara. Padahal itu kelompok-kelompok yang mendapatkan sinyal frekuensi getaran-getaran spiritualitas dari Dajjal umpamanya gitu. Ya, saya gunakan bahasa spiritual ya. Karena di sana ada kesombongan, takaburan, di sana ada merendahkan orang lain ya. Di sana ada yang merasa dirinya maksum, merasa sakti dan paling sakti, merasa paling alim, merasa paling wali dan seterusnya. Dan tidak pernah mau menghormati kewaliannya orang lain, kesaktiannya orang lain, kemuliaannya orang lain di luar kelompoknya umpamanya gitu ya. Ada maqasidus syariah di sini kok. Gitu. Siapa yang bisa menjamin suatu saat ada generasi yang di sana pada akhirnya mengaku dirinya sebagai Tuhan ya. Rasulullah mengingatkan tentang Dajjal, saudara-saudara, dan bahayanya yang eksistensinya adalah simbol daripada kesesatan itu sendiri. Ada maqasid ya. Begitu. Saudara-saudariku yang berbahagia, ya, seharusnya jika hasil penelitiannya Kiai Imad belum bisa Anda terima, bertentangan dengan keyakinan yang sudah mendarah daging di dalam hati dan pikiran Anda, keyakinan yang diwariskan dari generasi ke generasi sejak abad ke-9 oleh kalangan Ba'alwi kepada Anda, di mana Anda belum bisa menghilangkan dan meruntuhkan keyakinan Anda itu yang sudah mendarah daging itu. Maka seharusnya Anda ketika memasuki ranah pembahasan kajian nasab ini tetaplah dengan membawa ilmu, dan bagian daripada ilmu itu sendiri yaitu adab, yang dalam bahasa nasnya disebut akhlakul karimah. Jangan sampai kehilangan kontrol diri dan menjadi emosi hingga menyebut ataupun menggunakan kata-kata yang tidak pantas kepada orang lain, apalagi orang lain itu juga berstatus kiai, menyebut kampret, menyebut Islamnya kiai tersebut sebagai Islam yang abal-abal, menyebut kiai tersebut sebagai dengan kata dungu, dan kedepannya mungkin akan muncul kata-kata yang tidak pantas lainnya dari diri Anda. Ini kan tidak pantas. Jika Anda tujukan kata-kata yang tidak pantas itu kepada non-muslim yang tidak menghormati Islam, yang kurang ajar kepada Islam, ya wajar-wajar saja. Walaupun itu tetap dengan membawa akhlak yang diatur, yaitu tidak menghina nama Tuhan mereka, kan begitu. Tetapi ketika Anda menggunakan kata-kata seperti itu kepada orang alim lainnya, ya ini kan moralitas Anda akan dipertanyakan, saudara-saudara. Intinya Kiai Imad sudah menghadirkan dan menunjukkan fakta penemuan ya, dalam bahasa penelitian disebut fakta penemuan. Apa itu? Yaitu bukti-bukti yang menunjukkan bahwa mereka kalangan Ba'alwi ini bukan zuriyah daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di sini jika Ustadz Idrus Ramli memang bermaksud mencerdaskan umat, maka Anda hanya perlu meruntuhkan bukti-bukti yang dihadirkan Kiai Imad. Misalnya Anda menghadirkan bahwa bukti Kiai Imad ini palsu, itu saja, tanpa perlu menyebutnya dungu ya.
Hanya saya meragukan apakah Ustadz Idrus Romli memahami apa yang dimaksud dengan fakta penemuan itu, karena yang ada di dalam pemikirannya klaim ya, keyakinan bahwa meneliti nasab itu haram ya, itu jadi persoalan ya di sini, sehingga sulitlah untuk berdebat di situ ya. Walaupun pengharaman beliau itu menggunakan teks hadis yang dibaca beliau di videonya itu pun masih belum tepat, masih ada ruang untuk dibahas. Hanya saja ini sudah 36 menit lebih ini ya, durasinya terlalu panjang. Mungkin di lain kesempatan saya bahas ya tentang hadis yang dipergunakan beliau. Saudara-saudariku yang berbahagia semuanya, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan ya. Apa yang ini tidaklah bermaksud untuk tidak menghormati daripada Ustadz Idrus Romli, dan tidak pula dilatar belakangi dengan kebencian terhadap beliau ya, melainkan sebagai wujud video yang saling sambung menyambung, komen mengomentari begitulah. Tetapi ya kita mengingatkan beliau ya, saya suka senang aktif di dalam pembahasan ini karena beliau adalah bagian daripada yang kontra, yang pro Bali, dan tentunya akan dapat mempertajam kajian ini dan semakin membuat kajian ini terang benderang, dan umat akan mengetahui itu ya saudara-saudara. Yang penting selama proses kita berdiskusi, saling menyampaikan pengetahuan kita masing-masing, baik itu kita meneliti atau tidak, walaupun Anda disebut sebagai pembaca yang hanya sebatas pembaca saja, ya jangan marah, itu masih santun. Ataupun ketika disebut gagal paham, ya itu bahasa-bahasa yang masih normal lah ya saudara-saudaraku ya, dibandingkan Anda menyebut dungu kepada seorang kiai begitu ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, lidah saya masih dalam kekakuan ini ya, karena terbiasa menggunakan bahasa daerah ya. Kemudian saya masih menggunakan masker, apa istilahnya nih, penutup mulut ya, karena memang saya tidak ingin lidah saya ketika bersenggolan dengan kiai yang baik ya, habaib dan seterusnya, masih ada kata-kata yang tidak pantas saya keluarkan dari mulut saya. Apalagi kalau saya terpaksa harus mengucapkan atau memberi contoh kata-kata sebagaimana yang dipergunakan oleh oknum habaib, seperti nama-nama hewan, terpaksa saya harus menyebutnya karena untuk memberikan contoh. Jadi sementara saya menggunakan masker ya. Selebihnya saya kembalikan kepada Allah. Wallahu alam. Wallahu huwa aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.